Pernahkah kamu merasakan tanah yang kamu pijak tiba-tiba bergoyang, meja bergetar, lampu gantung berayun, dan semua orang panik berlarian keluar rumah? Ya, itu adalah gempa bumi, sebuah fenomena alam yang telah membentuk planet kita selama miliaran tahun, dan seringkali menjadi pengingat betapa kuatnya kekuatan alam. Tapi, apa sebenarnya yang menyebabkan gempa bumi? Mengapa fenomena ini terjadi? Dan mengapa beberapa gempa terasa seperti getaran kecil sementara yang lain bisa meratakan seluruh kota? Mari kita selami lebih dalam dunia seismologi yang menakjubkan ini. Di channel ini, Manjo Belajar. Bayangkan kerak bumi kita bukan sebagai satu cangkang yang utuh, melainkan seperti puzzle raksasa yang terdiri dari potongan-potongan besar yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini terus bergerak, meskipun sangat lambat, hanya beberapa sentimeter per tahun, kira-kira secepat pertumbuhan kuku kita. Mereka mengapung di atas lapisan mantel bumi yang panas dan cair. Nah, gempa bumi terjadi ketika lempeng-lempeng ini berinteraksi satu sama lain di perbatasannya. Ada beberapa jenis interaksi. Pertama, ketika dua lempeng saling mendorong, salah satu lempeng bisa menyelinap di bawah yang lain. Proses ini disebut subduksi. Gesekan yang terjadi saat lempeng ini bergerak tidaklah mulus. Energi besar akan menumpuk seiring waktu, seperti saat kita menekan pegas. Ketika energi ini sudah terlalu besar dan tidak bisa ditahan lagi, ia akan lepas secara tiba-tiba dalam bentuk gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Inilah yang disebut gempa tektonik, dan ini adalah jenis gempa yang paling umum dan paling merusak. Penyebab lain gempa bumi bisa berasal dari aktivitas vulkanik. Magma yang bergerak di bawah gunung berapi dapat menekan dan mematahkan batuan di sekitarnya, menyebabkan getaran atau gempa vulkanik. Biasanya, gempa jenis ini tidak sekuat gempa tektonik, tapi bisa menjadi pertanda penting akan adanya letusan gunung berapi. Ada juga gempa runtuhan yang terjadi di daerah pertambangan atau gua. Runtuhnya atap terowongan tambang atau gua bisa menyebabkan getaran di permukaan, tapi dampaknya sangat lokal dan energinya jauh lebih kecil. Dan terakhir, ada gempa buatan yang bisa disebabkan oleh aktivitas manusia seperti ledakan besar atau uji coba nuklir bawah tanah. Sekarang, mari kita bicara tentang macam-macam gempa bumi berdasarkan kedalaman pusatnya, atau yang biasa disebut hiposentrum. Ada gempa dangkal, menengah, dan dalam. Gempa dangkal terjadi kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Karena sumbernya sangat dekat dengan permukaan, energi yang dilepaskan tidak banyak berkurang saat mencapai kita. Inilah sebabnya mengapa gempa dangkal, meskipun magnitudonya tidak selalu yang terbesar, seringkali menjadi yang paling merusak dan mematikan. Getarannya terasa sangat kuat dan dapat menyebabkan kerusakan parah pada bangunan. Kemudian, ada gempa menengah, yang pusatnya berada di kedalaman antara 60 hingga 300 km. Getarannya biasanya tidak sekuat gempa dangkal karena energinya harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencapai permukaan. Terakhir, gempa dalam, dengan pusat lebih dari 300 km di bawah tanah. Gempa jenis ini jarang menyebabkan kerusakan besar di permukaan karena energinya sudah banyak terserap oleh lapisan batuan yang tebal sebelum sampai ke kita. Indonesia, negara kita tercinta, sering disebut sebagai cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Ini bukan sekadar julukan. Letak geografis kita berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Interaksi kompleks dari ketiga lempeng raksasa inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara paling aktif secara seismik di dunia. Hampir setiap hari ada gempa yang tercatat oleh BMKG, meskipun sebagian besar terlalu kecil untuk bisa kita rasakan. Sejarah mencatat banyak sekali gempa dahsyat yang pernah melanda Nusantara. Namun, jika kita berbicara tentang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern Indonesia, bahkan dunia, maka kita harus kembali ke tanggal 26 Desember tahun 2004. Pagi itu, di lepas pantai barat Sumatera, sebuah gempa tektonik bawah laut yang luar biasa kuat terjadi. Kekuatannya mencapai magnitudo 9,1 hingga 9,3, menjadikannya salah satu gempa bumi terbesar yang pernah tercatat oleh alat seismograf di seluruh dunia. Pusat gempa ini berasal dari zona subduksi, tempat lempeng Indo-Australia menyelinap di bawah lempeng Eurasia. Pergeseran lempeng yang masif ini tidak hanya melepaskan energi yang setara dengan ribuan bom atom, tetapi juga secara dramatis mengangkat dasar laut. Pengangkatan dasar laut inilah yang memicu bencana susulan yang jauh lebih mematikan, tsunami. Gelombang raksasa, setinggi puluhan meter, terbentuk dan melesat melintasi Samudra Hindia dengan kecepatan pesawat jet. Provinsi Aceh menjadi wilayah yang paling pertama dan paling parah dihantam. Dalam hitungan menit, seluruh garis pantai luluh lantak, disapu bersih oleh dinding air yang dahsyat.
Dampak gempa dan tsunami ini sungguh tak terbayangkan. Lebih dari 230.000 nyawa melayang di belasan negara, dengan Indonesia, khususnya Aceh, menjadi korban terbesar. Bencana ini menjadi pengingat yang sangat pahit tentang kekuatan alam dan pentingnya sistem peringatan dini serta kesiapsiagaan bencana, terutama bagi kita yang tinggal di wilayah rawan seperti Indonesia. Dari tragedi ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sistem peringatan dini tsunami di Indonesia dibangun dan diperkuat. Edukasi tentang mitigasi bencana menjadi prioritas. Kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam berarti kita juga harus memahami risikonya dan tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Memahami gempa bumi bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat kita lebih waspada dan siap. Dengan mengetahui penyebabnya, jenis-jenisnya, dan sejarahnya di negara kita bisa lebih menghargai kekuatan alam sekaligus mempersiapkan diri dan keluarga kita untuk menghadapi potensi guncangannya. Tetap tenang, siapkan tas siaga bencana, dan ketahui jalur evakuasi di lingkunganmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita semua menjadi masyarakat yang lebih tangguh bencana. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.